Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Niko sengaja mabok supaya dia bisa menjalankan misinya. Dia rela ngelakuin ini demi ngalahin Devan. Dia mabok supaya dia gak sadar bikin aku hamil. Apa yang harus aku lakuin? Siapa ayah Alia sebenarnya akan kita ketahui. Setelah itu, otomatis nama baik Alia akan hancur di mata keluarga Baldi. Tragis. Ironis. Teteh mah penasaran kan? Gimana ekspresinya si ayah yang paling tidak bertanggung jawab itu di dunia ini? Setelah dia tahu kalau ternyata orang yang dia cari-cari selama ini adalah diri dia sendiri. Al, kamu harus ingat ya. Ini udah bukan waktunya kamu menjadi orang yang lemah. Orang yang bodoh. Orang yang gampang dibodoh-bodohin sama orang. Orang yang gampang dimanfaatin sama orang. Udah bukan lagi waktunya. Kamu tuh udah bukan tinggal di kampung. Ya, kita udah di kota sekarang. Rubah pola pikir kamu. Sing sadar atuh, Al. Kamu tuh harus bisa ngebedain mana orang yang baik tulus sama kamu dan mau memanfaatkan kamu. Ingat kata-kata Teteh. Dengar ya Alia, siapapun yang menyakiti putri kesayangan saya, itu sama saja sudah menyakiti saya. Dan saya pastikan, kamu pasti akan keluar dari rumah ini dalam keadaan terhina dan malu karena kebohongan kamu segera terbongkar. Kalau Om Wildan nyelidikin masa lalu aku, apa itu artinya? Dia udah tahu kebohongan aku yang aku ngaku sebagai anak pengusaha tekstil di New York. Atau jangan-jangan dugaan aku benar. Surat kaleng yang waktu itu benar dari Om Wildan. Dari semua orang yang mungkin benci sama aku. Kenapa justru Om Wildan, ayah aku sendiri yang ingin membuka aib dan ngancurin aku? Rasanya berat buat nerima kenyataan itu ya Allah. Ini mana ya? Kok malah Alia yang ada di sini? Jenny-nya mana? Ingat kata-kata Teteh ya. Jaga diri kamu baik-baik, Al. Alia, kamu ngapain di sini? Dara! Devan. Kamu begini gara-gara Dara ya? Hah? Enggak. Devan, Devan, aku bilang enggak. Aku nangis bukan karena Teteh. Dara habis ngapain? Hah? Teteh nggak ngapa-ngapain aku. Tadi itu Teteh nemuin aku dia cuma mau ngasih tahu sesuatu aja. Ngasih tahu apa? Alia, kamu jangan nutupin perbuatan kakak kamu itu. Dia ngasih tahu apa? Teh Dara tadi datang ke sini. Dia mau ngasih tahu aku kalau Om Wildan lagi cari tahu tentang jati diri aku. Dia lagi cari tahu tentang siapa ayah aku. Dan bisa jadi
Om Wildan teh udah tahu kalau aku bohong selama ini mengenai jati diri aku, Devan. Devan, jujur, aku bener-bener lebih curiga lagi sekarang. Kalau emang ternyata bener surat kaleng itu Om Wildan yang kirim. Dan kalau memang ternyata semua itu bener, artinya Jenny juga udah tahu semuanya. Tunggu dulu, Alia. Om Wildan tahu dari mana bahwa kamu bohong soal latar belakang kamu? Gak tahu, Devan, aku gak tahu. Tapi yang jelas, aku yakin sekarang itu Om Wildan benar-benar curiga. Dan bisa jadi juga gara-gara kebenciannya dia ke aku. Dia ngelakuin semua itu, dia penasaran sama jati diri aku yang sebenarnya. Ya udah. Kalau Om Wildan memang udah tahu, biarin aja. Justru bagus. Karena itu bisa menjadi bumerang buat dia sendiri. Karena kan ayah kandung kamu, yaitu dia sendiri. Alia, Om Wildan membenci orang yang salah. Kebencian itu akan memakan dirinya sendiri. Nanti kamu lihat aja. Memangnya Tante Mita sama Jenny bisa nerima kenyataan itu? Tapi rasanya tuh sakit banget, Devan. Rasanya tuh sakit banget dibenci sama ayah kandung aku sendiri. Iya, aku tahu. Aku tahu. Tapi nggak sepantasnya kamu sedih karena ayah yang nggak bertanggung jawab seperti dia. Ya, nggak perlu sedih lagi soal dia. Dan satu hal lagi, ini terakhir kalinya kamu bantuin Jenny ya. Mulai sekarang kamu harus belajar. Jangan peduli lagi sama Jenny. Dia sama sekali nggak pantas dibantuin. Dia orangnya tuh terlalu egois dan juga terlalu sombong untuk menerima bantuan dari siapapun. Kamu harus ingat itu. Udah, nangisnya udah ya. Udah nangisnya. Udah. Sekarang kita ke mobil ya. Kita tungguin Reno datang ke sini. Habis itu kita pulang. Oke? Ayo. Nah, itu Jenny. Jenny! Jen! Papa! Jen? Aku takut, Pak. Iya. Udah, sekarang kamu tenang ya. Kamu gak apa-apa kan? Udah, kamu tenang aja ya. Sekarang ada papa di sini. Ya? Pak, aku nggak tahu kenapa di mobil aku bisa tiba-tiba ada ular, Pak. Aku jadi trauma. Iya, nanti kita cek mobil kamu sama-sama ya. Om Wildan benar-benar sangat menyayangi Jenny. Dia kelihatannya khawatir banget sama Jenny. Apa Om Wildan juga akan menyayangi aku? Seperti dia menyayangi Jenny. Kalau dia tahu aku ini adalah anak kandungnya. Alia, kamu nggak apa-apa sayang? Ayah nggak apa-apa ya. Syukurlah. Ayah khawatir banget sama kamu, nak. Ayah nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Alia,
Alia, kamu kok malah senyum-senyum? Hah? Enggak. Lagi mikirin apa? Enggak, aku enggak mikirin apa-apa kok. Dari kecil, aku gak pernah ngerasain kasih sayang seorang ayah. Sekarang, setelah aku ketemu sama ayah, aku malah harus menyaksikan perlakuan sayangnya ayah ke Jenny. Seakan Jenny adalah anak sematawayangnya ayah. Kamu beruntung, Jenny, dikala kamu sedih. Ada ayah yang bisa nenangin kamu, yang ngelindungin dan khawatir sama kamu. Sementara aku, semua yang aku jalani sendiri, semua aku hadapi semuanya sendiri. Pak, tapi aku nggak mau naik mobil aku lagi, Pak. Aku takut, Pak. Iya, nanti pulangnya bareng papa aja. Tapi kok papa heran, Jen. Kok bisa ada ular di mobil kamu? Ya, aku juga nggak tahu, Pak. Kayaknya emang ada orang yang sengaja pengen bikin aku celaka, Pak. Ada orang yang mau nyelekin kamu. Siapa yang mau nyelekin kamu? Siapa yang mau ngebunuh kamu, ah? Bilang sama papa. Siapa orangnya? Maksud kamu? Alia sama Devan yang udah mau nyelakin kamu? Aku juga nggak tahu, Pak. Aku nggak sengaja ketemu mereka di sini, Pak. Ya pokoknya tadi aku tuh hilang kendali. Aku udah nggak bisa kendalin mobil aku lagi, Pak. Terus karena nabrak mobilnya Devan, baru aku bisa berhentiin mobil aku, Pak. Kalau nggak mungkin aku nggak tahu, Pak. Aku udah ketakutan banget di dalam mobil, Pak. Ularnya tuh bener-bener ada di kaki aku, Pak. Tania istriku. Gak salah Miko mabok. Buat apa? Sini sayang. Apa-apaan sih Miko? Kenapa dia jadi kayak gini sih? Mama belum tahu pasti juga sih karena belum ada kepastian dari tes kehamilan dan dari dokter. Tapi tadi Alia sempat muntah-muntah aja. Miko, kalau sampai Alia beneran hamil, kehamilan itu akan menjadi ancaman besar untuk kamu, sayang. Bukan cuma kehilangan villa dan perkebunan, tapi bisa-bisa kamu akan tergeser selamanya sama Devan. Dan semuanya akan jatuh ke Devan dan Alia dan kamu, sayang. Kamu bisa-bisa nggak dapat apa-apa, sayang. Oh, jangan-jangan ini ada hubungannya sama yang dibilang mama tadi. Miko sengaja mabok supaya dia bisa menjalankan misinya. Dia rela ngelakuin ini demi ngalahin Devan. Dia mabok supaya dia gak sadar bikin aku hamil. Apa yang harus aku lakuin? Sayang, kok diam aja sih? Sayang, ini akan menjadi malam yang indah buat kita. Sini. Kamu akan menjadi ibu dari anak-anak. Kita akan punya anak. Sini sayang. Gak usah takut dong.
Miko. Miko bangun. Miko. Miko bangun, Miko. Kenapa dia nggak gerak ya? Apa jangan-jangan karena kebanyakan minum? Oke, bagus. Ini kesempatan aku untuk pergi dari rumah ini sementara. Ya, aku harus nginep di hotel. Aku nggak boleh deket-deket Miko. Oke. Pak Devan, Bu Alia. Pak Devan kalau mau pulang duluan pakai mobil saya aja, Pak. Biar mobil ini saya ngurus nungguin orang bengkel. Terima kasih. Nanti kamu coba cek aja mobilnya. Kalau ternyata mobilnya nggak bisa nyala, nanti suruh orang bengkelnya derek aja. Baik, Pak. Ini, Pak. Oke. Saya duluan ya. Ya, Pak. Devan. Saya mau ganti kerusakan mobil kamu. Berapa yang saya harus bayar? Gak usah, Om. Om simpan aja uang, Om. Anggap aja hari ini saya masih toleransi. Walaupun jujur aja saya agak menyesal sudah terlanjur bantuin Jenny. Saya titip pesan ya buat Om. Tolong ajarin Jenny untuk bersikap sopan sama orang yang udah nolongin dia. Harusnya Jenny tahu terima kasih. Udah bagus Alia mau nolongin dia. Karena jujur aja, kalau bukan karena Alia, saya nggak mau nolongin Jenny. Kok saya merasa ada yang aneh ya? Mobil Jenny kemasukan ular. Dan Jenny panik. Lalu tiba-tiba Alia muncul pakai bawa-bawa kamu lagi. Jangan-jangan ini semua permainan yang dibuat kamu, Alia. Maksudnya Om Wildan itu apa? Kamu nggak usah pura-pura ya. Saya akan cari bukti keterlibatan kamu dalam kejadian ini. Dan kalau sampai saya ketemu buktinya, saya akan bikin kamu menyesal. Kalau Om Wildan benar-benar akan selidikin penyebab kecelakaan tadi, Teh Dara bisa ikut keseret dalam kasus ini. Walaupun emang benar dia pelakunya. Dan Teh Dara juga harusnya bertanggung jawab atas tindakannya. Om Wildan ngomong apa sih? Alia sudah tulus mau bantuin Jenny. Tapi kenapa Om Wildan justru nuduh Alia yang enggak-enggak? Kamu nggak usah ngomong kosong, Devan. Buka mata kamu lebar-lebar. Istri kamu ini kenyataannya seorang pembohong. Dasar kamu pembohong. Oh, mungkin karena ayah kamu itu seorang pembohong kelas kakap, makanya sifatnya itu nurun ke kamu ya?